melihat mana jenis kekerasan penyebabnya, jenis kekerasannya, dan disitulah kami lihat bagaimana efek dari kekerasan tersebut ke dalam tubuh manusia. Bekerja sebagai ahli patologi forensik, membuat Dr. Ade kerap terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus kriminal besar yang menyita perhatian publik. Salah satu kasus terbesar yang pernah ia tangani adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilakukan terpidana mati mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Saya bersalah dan menyesal karena amarah dan emosi. Dr. Ade ditunjuk langsung oleh kepolisian sebagai ketua tim autopsi ulang atau ekshumasi jenazah Brigadir Yosua. Kemarin kasus Brigadir Yosua itu alhamdulillah dalam kita temukan tubuh jenazah itu masih relatif baik, ya. Beberapa bagian masih jelas karena juga mungkin sudah diformalin juga dan juga dimakamkan dengan peti, ya. Dan petinya pun masih cukup baik, ya, masih baik, tidak terpengaruh oleh hewan-hewan pengerat, sehingga tubuh jenazah pun juga masih baik. Sebetulnya hal semacam ini hal yang kalau boleh saya sampaikan pertama kali di Indonesia untuk kita kerjakan. Otopsi dilakukan 2 kali dan dua-duanya pro justisia. Tapi ya memang harus dilakukan karena waktu itu juga publik juga menginginkan memiliki tingkat keraguan-raguan yang cukup besar, ya. Ekshumasi ini melibatkan personel TNI dan sejumlah guru besar forensik dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Alhamdulillah, pertama dari penyidik memberikan keleluasaan kepada tim kami untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan diskusi dan penelaahan kasus ini. Dan memang kalau dikatakan intervensi sama sekali tidak ada, ya. Baik itu dari pihak kepolisian, dari manapun lah, ya, tidak ada yang mengintervensi. Tim kami bisa bekerja dengan leluasa, dengan enak, dengan nyaman, dan bisa menyimpulkan dengan sebaik-baiknya. Besarnya animo masyarakat terhadap kasus ini sempat menjadi beban tersendiri bagi Dr. Ade dan timnya saat itu. Kalau saya melihatnya gini, beban beratnya justru bukan beban berat dari sisi keilmuan. Bagaimana kita bisa menegakkan suatu kesimpulan dari tindakan yang sudah diotopsi. Gitu. Jadi kekhawatiran pertama saya adalah itu. Selama kita menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan itu sampai kemanapun juga, sampai ke dunia internasional pun juga saya siap mempertanggungjawabkan. Tapi kalau kita berdasarkan kepentingan A, kepentingan anu, kepentingan itu, tentunya akan menjadi sulit, gitu. Iya, sekalipun tidak sesuai dengan harapan publik. Kala itu, harapan besar publik berada di pundak Dr. Ade bersama timnya. Publik berharap agar kasus ini terungkap sejelas-jelasnya melalui ekshumasi yang dilakukan tim independen. Kendati Dr. Ade memilih untuk irit bicara saat penyidikan terhadap kasus ini masih bergulir. Inilah yang sempat membuat sebagian publik kecewa. Menjadi perdebatan adalah setelah selesai itu semua pemeriksaan, di mana publik itu menginginkan adanya penjelasan waktu itu. Namun proses juga masih masa penyidikan, tentunya ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan secara gamblang pada waktu itu. Dan itu yang memang menjadikan publik ya semacam menjadi agak kecewa, ya, terhadap saya, ya. Namun memang itu harus saya pegang karena di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pun apa yang saya sampaikan bila mana itu dianggap mengganggu jalannya penyidikan itu saya harus tutup. Buat saya pertarungan sebenarnya adalah ya pada saat di pengadilan, di saat penyidikan dan saat pengadilan. Disitulah saatnya kita bisa menunjukkan kepada publik, memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu benar-benar sahih. Melalui kerja Dr. Ade dan tim, akhirnya diketahui seterang-terangnya sebab kematian Brigadir Yosua. Nah, yang sebetulnya yang sangat bisa meyakinkan hakim waktu itu adalah bahwa luka tembak yang di dada dan di kepala itu adalah luka tembak yang fatal. Dan luka tembak yang terjadi di kepala, bagian belakang, itu adalah luka tembak yang terjadi terakhir. Alur lintasan anak peluru yang masuk ke dalam belakang kepala itu, dia akan mengenai batang otak. Dan kemudian alurnya itu merusak tulang karang, tulang atap rongga bola mata, dan kemudian dia akan keluar dari hidung, puncak hidung. Nah, mengenai alur lintasan yang mengenai batang otak itulah yang menimbulkan orang itu mati seketika.